Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi biyadihi maqalidal umur wa yuqaddiruhu mafatihal khairi wasyurur wallazi hazzara 'anil istidraji wal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil masyhur wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumid duhur, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu fi kitabihil qudsiyah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, di mana kita pada siang yang berbahagia ini diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah. Kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas, kemudian kita sejenak duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi berkah dalam kehidupan kita dan setiap pekerjaan kita, amin, Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat ruh paduka alam, yakni junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali insyaallah menurut hitungan nanti malam kita bersama-sama menyongsong kedatangan malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban adalah malam yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satu malam istijabahnya doa. Di antara malam yang 5 itu, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa saja kemuliaan nisfu Sya'ban dan malamnya, dan juga hitungan mulai daripada tanggal 16, 17 sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban itu secara tidak langsung sudah tercium raihatul Ramadan, karena secara tidak langsung sudah tercium baunya bulan suci Ramadan. Maka sebahagian para ulama menghukumkan bila orang meninggal dunia di pertengahan daripada bulan Sya'ban, maka seolah-olah dia itu meninggal mendapatkan fadilat daripada bulan suci Ramadan. Nah itulah kehebatan daripada malam nisfu Sya'ban. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam nisfu Sya'ban itu di antara lain keistimewaan yang Allah Ta'ala buat pada malam nisfu Sya'ban itu, pada malam itu Allah Ta'ala menurunkan keampunannya, baik orang yang meminta ampun ataupun orang yang tidak meminta ampun. Pada malam itu Allah Ta'ala menurunkan ampunannya. Walaupun kita tidak pergi ke masjid, sembahyang di rumah saja andai kata, tetap Allah Ta'ala memberikan ampunan pada kita pada malam nisfu Sya'ban. Begitu luas keampunan pada malam nisfu Sya'ban yang Allah Ta'ala turunkan kepada hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Hanya saja ada beberapa kelompok manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama di antaranya adalah al-kahin, orang yang berprofesi bahwa dirinya itu sebagai dukun.
Dukun itu orang yang berkawan dengan jin, yang meramal-meramal masa akan datang. Nah, itu termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, yang belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang bertengkar, orang yang berkelahi, orang yang saling berkelahi pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita nih ada permusuhan, ada mencaci maki, baik kita di dalam keluarga kita atau di tengah-tengah masyarakat ataupun di kalangan masyarakat elit, masyarakat yang standar kedudukannya, penting kita menjaga jangan sampai ada pertengkaran dan perkelahian di antara kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, yang kedua di antaranya adalah orang yang bertengkar, orang yang berkelahi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, ini saya kutip dari kitab Kanzun Najah was Surur ya. Yang ketiga adalah orang yang mutul khamri, orang yang mengekali minum khamar, dan orang yang mengekali main judi, zina dan segala macam. Mereka belum bertaubat kepada Allah, pada malam itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang aqul liwali walidayhi, orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmatnya bagi hambanya, khususnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam itu, baik yang meminta ampun ataupun tidak, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan, melainkan jangan sampai kita ada pada salah satu yang sudah kita sebutkan tadi. Malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan malam Lailatul Minal Qadri, malam takdir, di mana pada malam itu Allah Ta'ala menyerahkan mandat kepada para malaikatnya, di mana Allah Ta'ala mencatat takdir-takdir manusia untuk setahun berjalan masa yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, buku catatan amal pada tahun yang kebelakang itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk membawa buku itu di hadapan Allah, buku catatan amal tersebut. Maka pada malam itu hendaknya ketika kita akhir daripada catatan amal ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban, hendaknya kita mengisi di akhirnya itu dengan kebaikan, di antaranya mengerjakan salat sunat tasbih, kemudian mengerjakan salat sunat nisfu Sya'ban. Walaupun sebahagian ada para ulama membid'ahkan, tiada malam salat sunat nisfu Sya'ban. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan pada malam itu juga hendaknya kita mulai catatan awal di dalam amal ibadah kita, di dalam perbuatan kita, hendaklah kita isi dengan kebaikan. Itu tadi kita kerjakan kebaikan, di antaranya adalah silaturahmi kita, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan kawan teman, kaum kerabat di masjid dan langgar-langgar yang terdekat. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekalian banyak anjuran yang dianjurkan oleh ulama salafus saleh, di mana pada malam nisfu Sya'ban itu boleh dinyatakan sunat muakkad bagi kita orang kaum muslimin. Pada malam nisfu Sya'ban itu adalah kita selepas daripada salat maghrib mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuk ibadah kita membaca surah Yasin. Niat yang pertama, kita membaca surah Yasin itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipanjangkan umur serta berkah umur kita dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
niat kita membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidup kita, rezeki bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang ketiga, tak kalah pentingnya kita minta kepada Allah taala pada malam nisfu Sya'ban, bersama-sama kita bersawab, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah agar kita ini ditetapkan iman sampai kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah ataupun tidak berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang orang tersebut pada malam itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, orang yang membaca Yasin di malam itu. Dan barang siapa yang mengerjakan salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan membilang tiap-tiap tasbih yang keluar daripada lisannya, tiap-tiap tasbih yang keluar daripada mulutnya menjadi kifarat dosa yang pernah dia lakukan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sangat besar sekali fadilat dan keutamaan pada malam nisfu Sya'ban. Ayo bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya kita minta tetapkan apa yang kita inginkan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita mendapatkan kesempatan emas ini atau tidak. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti malam kita dapat bersama-sama membaca Yasin serta bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tata cara kaifiat yang sudah diajarkan oleh ulama mutaqaddimin, setiap kita membaca Yasin 1 kali putaran, disunatkan membaca doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya zal manni wa la yamunnu alaika ya zal jalali wal ikram ya tawli wal in'am la ilaha illa anta zaharal lajin wa jaral mustajrin wa amanal khaifin ila akhir. Begitu pula dengan putaran yang kedua sampai ke putaran yang ketiga, disunatkan bagi kita tiap-tiap kali selesai daripada membaca surah Yasin, kita bermunajat kepada Allah dengan membaca doa khusus disebut dengan doa malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikian daripada singgungan mengenai tentang malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita dapat memperhatikannya dan kita dapat menerapkan dan kita beribadah pada malam nanti, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita melanjuti hikmah yang ke-63 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-imam khab min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya, takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah Ta'ala. Takutlah bahwasanya demikian itu, yaitu merupakan istidraj, lanjuran daripada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, selagi kami lanjur mereka itu dengan sekira-kira mereka itu tidak mengetahuinya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hikmah yang ke-63 ini pengarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat yang dalam bagi diri kita mengenai tentang nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, mengenai tentang nikmat yang Allah curahkan pada diri kita, di mana Allah Ta'ala mencurahkan nikmat pada diri kita dan itu merupakan perbuatan baiknya Allah kepada kita. Tapi dengan nikmat itu kita lalai kepada Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, hendaknya kita khawatir, hendaknya kita menyimpan rasa takut terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin barangkali itu adalah lanjuran daripada Allah Ta'ala, istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhab ayyuhal murid min dawami ihsanil aqi ilaik bisihati wa kasratil amwal wal aulad wal ittiba
wattisa'il jah wattayassiril asbab. Wahai murid, wahai hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, takutlah kalian itu dengan terus-menerusnya perbuatan baiknya Allah Ta'ala kepada engkau. Allah beri kita ini sehat, Allah curahkan kita ini harta yang banyak, Allah beri kita ini anak-anak yang baik, dan kemudian pengikut-pengikut yang banyak, dan Allah Ta'ala luaskan kedudukan kita, dan Allah Ta'ala mudahkan segala sebab-sebab kehidupan kita. Kita hendaknya berhati itu. Serta perbuatan jahat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kelalaian, ceroboh, tiada kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang dikhawatirkan demikian itu adalah takutnya lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita sehat, kedudukan makin tinggi, anak-anak semakin banyak, harta semakin berlimpah, sebab-sebab apa yang kita inginkan selalu kita dapati. Hendaknya kita menyimpan rasa takut bahwa jangan-jangan yang Allah berikan kepadaku ini adalah merupakan lanjuran, bahwa yang Allah berikan pada diriku ini adalah lanjuran, di mana kita ibadah tidak pernah, ke majelis taklim tidak pernah, kemudian berinfak kita tidak pernah, zakat tidak pernah, tapi nikmat terus mengalir. Mobil gota ganti mobil, rumah gota ganti rumah, cuman kita jarang mendekatkan diri kepada Allah. Takut-takut itu pemberian Allah yang Allah berikan selama ini, serta kita lalai kepada Allah, jangan-jangan itu merupakan istidrat daripada Allah Ta'ala. Istidrat itu apa? Istidrat itu huwa kumunul mihnah fi ainil mihnah. Yang arti istidrat itu adalah tersembunyinya malapetaka dalam sebuah nikmat. Jadi yang disebut dengan istidrat itu adalah tersembunyinya bala bencana yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi itu adalah bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan beserta nikmat. Kita anggap nikmat itu, kita anggap itu adalah rahmat, kita anggap itu adalah nikmat daripada Allah, padahal itu adalah malapetaka, bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang selama ini kita tidak pernah beribadah, yang selama ini kita jauh daripada Allah, tapi nikmat Allah terus Allah Ta'ala curahkan kepada kita, Allah peruntukkan untuk kita. Jangan-jangan nikmat itu adalah malapetaka, bala bencana yang Allah berikan kepada kita, di mana itu adalah bala yang berselimuti dengan rahmat, di mana bala yang berselimuti dengan nikmat. Kita anggap itu nikmat, kita anggap itu rahmat, padahal itu adalah bala bencana dan malapetaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan kita bercermin bahwa sejauh ini aku kurang ibadah, aku kurang mendekatkan diri kepada Allah, tapi secara hisi, secara zahiriah, apa yang aku inginkan tercapai. Aku sholat jarang tapi ibadah aku jarang, tapi urusan rezeki ada terus. Hendaknya kita khawatir, jangan-jangan rezeki yang Allah berikan itu adalah malapetaka, bala bencana yang Allah berikan kepada kita, padahal itu adalah bala bencana yang berselimuti dengan nikmat. Kita anggap itu nikmat, padahal itu malapetaka, bala bencana yang Allah berikan kepada kita. Contohnya racun yang terdapat di dalam madu. Kita kira madu itu manis, padahal di dalam madu itu sudah ditaruh orang racun. Sehingga kita yang tidak tahu ini kita minum saja, padahal di dalamnya itu adalah racun. Nah, demikianlah nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-63 ini. Hendaknya kita bijak mensiasati, hendaknya kita bijak di dalam menyikapi atas nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tetapi kita ini tidak pernah ibadah kepada Allah, jauh daripada Allah. Jangan-jangan ini adalah lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan ini adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pengajian kita pada siang yang berbahagia ini. Insya Allah minggu depan kita masih menyambung atau melanjuti penjelasan daripada hikmah yang ke-63 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita nanti malam dapat bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan solat sunat tasbih. Kata para ulama, solat sunat tasbih itu kalau kita tidak bisa membuatnya seminggu sekali, paling tidak setahun sekali. Tidak bisa membuat setahun sekali, paling tidak dalam seumur hidup satu kali kita mengerjakan salat sunat tasbih. Mudah-mudahan kita dapat bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan malam nanti Allah Ta'ala mengampuni apa yang kita inginkan, dan juga pada siang ini Allah Ta'ala kabulkan kehendak kita dan juga keinginan kita dengan berkat bulan Sya'ban dan dengan berkat majelis ilmu ini, dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ilahana waghfir lana dzunubana bi barakati syahri Sya'ban wa ballighna li hadhil qasdi wan niyati ila Ramadan. Allahumma rabba hili wal haram wa rabba masy'aril haram wa rabba baitil haram wa rabba rukni wal maqam abligh li sayyidina Muhammad minas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.